3 pemain yang akan naturalisasi atau diambil sumpah menjadi warga negara Indonesia dan siap bermain untuk tim Merah Putih, Emil Audero, Joey Pelupesi, Dean James, untuk memperkuat tim kita. Proses mereka itu karena ini berkejaran dengan waktu. PSSI ngebut di sini. Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir juga menginstruksikan untuk cepat. Ya, dalam persiapan menghadapi Australia dan juga dalam Bahrain kita harus tanggal 10 harus masuk nama-namanya. Nah, inilah yang diupayakan 3 ini. Ini sudah mungkin 7 hari ke depan ya kita harus cepat dan berkejaran dengan waktu. Yang sekarang sedang dikebut lah proses naturalisasinya, ada Emil Audero, ada juga Joey Pelupesi, dan juga Dean James. Karena sekarang kalau saya melihat dengan begitu banyak pemain yang berada di timnas Indonesia yang berkarir di Eropa atau yang kita tahu adalah pemain diaspora Indonesia, mereka punya yang namanya standar permainan tinggi. Jadi dengan standar permainan tinggi inilah kita bisa melihat permainan dari timnas Indonesia kita beda total dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. Kita tahulah Pak Erick Thohir ini meyakinkan pemain itu punya cara jitu, ya kan? Jadi Pak Erick Thohir ini meyakinkan kepada para pemain ini bahwasanya mereka dinaturalisasi memang betul-betul sebagai pemain timnas Indonesia. Jadi jiwa nasionalis mereka itu mesti ada. Jadi Pak Erick Thohir juga sebenarnya nggak mau cuma asal-asal menaturalisasi gitu, enggak. Pak Erick Thohir menanamkan sifat nasionalis dan ini tidak ada berkaitan dengan komersialisasi. Dalam artian ya jangan nyari untung di timnas, karena di timnas kita tidak dibayar. Nah, ini juga keren ini sebenarnya Pak Erick Thohir dalam meyakinkan para pemain kan gitu. GAS hari ini, Komisi X dan 13 DPR RI bahas proses WNI Joey Pelupesi, Dean James, dan Emil Audero. Pada hari ini, Komisi X dan 13 DPR RI menggelar rapat kerja yang membahas proses kewarganegaraan Indonesia, WNI, bagi 3 pemain sepak bola internasional yang tengah menjadi sorotan, yakni Joey Pelupesi, Dean James, dan Emil Audero. Proses naturalisasi yang tengah berjalan ini menjadi perhatian besar publik, karena ketiga pemain tersebut memiliki kemampuan yang sangat diharapkan bisa memperkuat tim nasional Indonesia dalam ajang-ajang internasional mendatang. Joey Pelupesi, pemain yang berpengalaman di Indonesia. Joey Pelupesi, gelandang asal Belanda yang sudah bermain di Indonesia sejak tahun 2017, merupakan pemain yang dikenal memiliki kemampuan teknis yang mumpuni dan pengalaman yang luas di kompetisi Liga Indonesia. Saat ini, Pelupesi bermain untuk Persija Jakarta, salah satu klub sepak bola ternama di Indonesia. Keberadaan Pelupesi di tim Jakarta tidak hanya memberi kontribusi besar di lini tengah, tetapi juga membuatnya sangat dikenal oleh para penggemar sepak bola di Indonesia. Pemain yang lahir di Belanda ini memulai karirnya di Indonesia dengan tampil cemerlang bersama klub sebelumnya, yakni tim Persela Lamongan, sebelum akhirnya berlabuh ke Persija. Keputusan Pelupesi untuk mengajukan proses naturalisasi dengan tujuan menjadi WNI sangat dinanti-nanti oleh para penggemar sepak bola Indonesia. Dengan pengalaman internasional yang dimilikinya, Pelupesi diharapkan bisa membawa perubahan dalam taktik permainan timnas Indonesia dan memberikan pengaruh yang positif, baik dalam hal mentalitas maupun kualitas permainan. Dean James, pilihan strategis di lini serang. Dean James, pemain asal Australia yang kini bermain di Liga Indonesia bersama klub Bali United, juga menjadi sorotan dalam pembahasan ini. Sebagai seorang penyerang, Dean dikenal memiliki kualitas serangan yang mematikan dan teknik bermain yang sangat baik. Keputusan untuk merekrut Dean dalam proses naturalisasi sempat menimbulkan perdebatan hangat di kalangan masyarakat. Beberapa pihak mendukung, sementara yang lainnya menganggap naturalisasi Dean sebagai langkah kontroversial. Namun, banyak yang berpendapat bahwa meskipun ia berasal dari luar negeri, Dean memiliki karakter dan semangat yang sejalan dengan filosofi sepak bola Indonesia yang mengedepankan semangat juang dan kolektivitas. Dengan tampilnya pemain-pemain seperti Dean, ada harapan bahwa tim nasional Indonesia bisa memperoleh keuntungan taktis, khususnya dalam hal mencetak gol di pertandingan internasional.
Jika proses naturalisasi Dean James berhasil, dia diperkirakan akan memperkuat lini serang timnas yang kini tengah mencari sosok yang dapat memberikan ancaman yang lebih besar di setiap pertandingan. Emil Audero, kiper yang berkarir di Liga Top Eropa. Emil Audero, yang berposisi sebagai kiper dan kini bermain di Serie A bersama klub Sampdoria, adalah pemain lainnya yang tengah melalui proses naturalisasi. Emil berasal dari Indonesia, namun memiliki darah campuran Italia dan Indonesia. Meskipun begitu, karena lebih banyak menghabiskan waktu di Eropa dan berkarier di Italia, ia lebih dikenal sebagai pemain asing bagi banyak orang. Emil memiliki bakat yang luar biasa di bawah mistar gawang dan sering tampil mengesankan di Serie A, salah satu liga sepak bola terbaik di dunia. Kiper berusia 27 tahun ini sangat dihormati karena konsistensinya dalam bermain di level yang sangat kompetitif, serta kemampuannya untuk melakukan penyelamatan-penyelamatan luar biasa. Banyak yang berharap Emil dapat bergabung dengan tim nasional Indonesia, terutama karena kualitasnya yang sudah terbukti di Eropa. Proses naturalisasi Emil Audero ini dipandang sebagai langkah penting dalam memperkuat sektor penjaga gawang timnas Indonesia, yang dalam beberapa tahun terakhir sempat menjadi salah satu kekhawatiran utama. Pembahasan di Komisi X dan 13 DPR RI menggali potensi dan tantangan. Rapat yang digelar oleh Komisi X dan 13 DPR RI hari ini tidak hanya membahas tentang prospek masing-masing pemain, tetapi juga menyelidiki lebih dalam berbagai aspek terkait naturalisasi. Salah satu fokus utama dalam rapat adalah bagaimana langkah ini akan berdampak pada kualitas timnas Indonesia secara keseluruhan. Beberapa anggota Komisi X menekankan pentingnya mendalami secara cermat regulasi FIFA terkait naturalisasi pemain, karena ini berhubungan langsung dengan status mereka dalam kompetisi internasional. Ketua Komisi X, yang memimpin rapat, menyatakan bahwa proses naturalisasi pemain asing ini harus dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai faktor. Menurutnya, naturalisasi seharusnya tidak hanya menjadi alat untuk memperkuat skuad nasional dalam jangka pendek, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas kompetisi sepak bola nasional. Dengan adanya pemain-pemain berkualitas internasional yang bergabung, diharapkan akan ada transfer pengetahuan dan pengalaman yang dapat mendorong pemain lokal untuk berkembang. Namun, beberapa anggota DPR juga mengingatkan untuk tidak terlalu bergantung pada pemain asing. Mereka menilai bahwa pengembangan pemain muda Indonesia harus tetap menjadi prioritas utama. Dalam diskusi tersebut, ada yang berpendapat bahwa proses naturalisasi harus seimbang dengan program pembinaan pemain lokal yang berkelanjutan. Dengan kata lain, walaupun naturalisasi bisa menjadi solusi jangka pendek, fokus pada pembinaan talenta lokal harus tetap dilakukan agar tidak mengabaikan potensi yang ada di dalam negeri. Evaluasi terhadap dampak jangka panjang. Selain itu, Komisi 13 yang membahas masalah